Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Informan, baik lagi bersama saya Edi Aprianto di channel Ladang Informasi. Baiklah Sob, gimana puasanya hari ini? Lancar nggak? Mudah-mudahan lancar ya sampai buka puasa nanti ya. Oke baiklah, untuk yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe Ladang Informasi. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik dari channel Ladang Informasi. Nah, oke baiklah sob, pada hari ini saya akan membahas tentang tilang elektronik atau e-tilang yang biasa disebut ya. Yang pada bulan yang lalu, bulan Maret tanggal 23 kalau tidak salah tepatnya, itu telah dirilis oleh Korlantas Polri dan sudah diterapkan di beberapa polda di seluruh Indonesia. E-tilang itu adalah ETLE, yaitu Electronic Traffic Law Enforcement. Nah, jadi sistem e-tilang ini adalah diharapkan akan membantu tugas dari kepolisian lalu lintas untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang biasa terjadi di lampu merah, karena biasanya kamera untuk e-tilang ini ada diletakkan di sekitar traffic light. Nah, baiklah sob, jika ditanya apakah setuju atau tidak dengan sistem e-tilang ini, saya bilang saya setuju. Alasan yang pertama apa? Karena untuk mendisiplinkan rakyat Indonesia sendiri. Ya, seperti kita tahu bahwasanya masih banyak masyarakat kita yang disiplin dan patuh akan rambu-rambu apabila di situ ada polisi yang bertugas. Nah, jika tidak ada biasanya suka-suka dia lah ya. Biasanya seperti itu. Nah, dengan adanya e-tilang ini maka diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara yang ada di Indonesia ini. Dengan meminimalisir pelanggaran maka akan meminimalisir jumlah kecelakaan di Indonesia ini. Nah, oke baiklah, sob, e-tilang itu seperti apa sih? Jadi e-tilang itu seandainya sobat nih di lampu merah melanggar lampu lalu lintas. Nah, dengan begitu otomatis kamera dari e-tilang ini akan mengcapture atau menangkap gambar dari sobat yang melanggar lampu lalu lintas tersebut. Nah, setelah di-capture maka nanti akan diketahui alamatnya dari plat yang ada di kendaraan sobat. Jadi untuk mengetahui siapa yang melanggar dan untuk mendapatkan alamat yang siapa yang melanggar itu, maka akan dicek melalui plat yang ada di kendaraan sobat. Nah, selain itu di e-tilang ini keunggulannya apa? Jadi apabila sobat melakukan pelanggaran itu tidak ada lagi yang namanya ditahan STNK, ditahan SIM, itu tidak ada lagi karena ini akan bersifat otomatis. Nah, jadi nanti sahabat akan menerima surat tilang ataupun surat konfirmasi, surat peringatan itu langsung ke alamat sobat sendiri. Nah, bagaimana sih jika kita yang melakukan pelanggaran ini tidak membayar denda tilangnya? Nah, jadi apabila kita melanggar, beberapa hari kemudian maka akan dikirimkan surat untuk konfirmasi pelanggaran tersebut sebelum melakukan pelanggaran. Jadi apabila kita konfirmasi maka kita akan selanjutnya akan mendapatkan pengarahan untuk membayar denda tilangnya. Ya, contoh kita melanggar lampu-rambu, nah itu nanti kita akan dikirimkan surat untuk konfirmasi. Setelah kita konfirmasi maka kita akan membayar denda maksimalnya yaitu 500.000 untuk pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Nah, apa yang terjadi sih bila kita tidak membayarnya ataupun kita tidak mengkonfirmasinya? Hal ini telah dijelaskan bahwasannya jika kita tidak mengonfirmasi atau tidak membayar surat e-tilang ini maka STNK kita akan diblokir. Apa dampaknya STNK kita diblokir? Dampaknya adalah saat kita membayar pajak tahunan itu tidak akan bisa. Jadi kita harus menyelesaikan dulu masalahnya di e-tilang ini. Setelah itu baru kita bisa melanjutkan pembayaran pajak tahunan. Nah, oke. Akan tetapi ada satu hal yang masih mengganjal di pikiran saya mengenai e-tilang ini atau tilang elektronik ini, yaitu apabila kendaraan tersebut adalah kendaraan second yang dibeli oleh orang. Ya kan, contohnya saya mempunyai motor terus saya jual dan motor saya dibeli oleh orang. Dan secara kebetulan
Motor yang telah saya jual itu digunakan orang tersebut dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, jelas dong seperti yang saya bilang tadi bahwasanya nanti akan tercapture dan akan diselidiki melalui plat nomornya. Nah, apabila orang yang membeli motor tersebut belum balik nama, sudah jelas pasti langsung ke saya alamatnya kan. Nah, itu salah satu hal yang mungkin saya belum tahu jawabannya. Jadi jika ada bapak-bapak polisi yang bisa menjelaskan, tolong dijelaskan di kolom komentar. Ataupun ada dari sobat-sobat yang tahu bagaimana sih nanti jika kejadian seperti ini terjadi, tolong beritahu juga saya di kolom komentar agar saya dapat memperbaiki informasi-informasi saya lebih lanjut. Nah, itu masih menjadi termasuk salah satu kendala ya buat saya ya, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya masyarakat kita masih banyak yang membeli kendaraan dengan cara kredit dan biasanya second ya, mau itu mobil mau itu motor. Nah, itu jadi kendala salah satunya di e-tilang ini menurut saya. Karena apa? Karena jika kita melanggar dan kita belum balik nama kendaraan tersebut, sudah jelas nanti pelanggaran tersebut akan dikirim ke alamat pemilik pertamanya. Nah, tentu akan jadi masalah kan. Nah, ataupun apabila kendaraan kita dipinjam oleh saudara, teman, atau dan lain-lain yang jelas dipinjam oleh orang, terus orang tersebut melanggar, nah tentunya surat e-tilang tersebut akan tertuju pada kita lagi. Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang menurut saya harus segera dicari solusinya. Jadi pelanggaran itu tidak hanya diidentifikasi dari plat nomornya, tetapi juga diidentifikasi dari pengendaranya. Jadi jika hanya dari plat nomornya, ya yang saya pikirkan seperti itu. Jika motor tersebut adalah tangan kedua dan belum dibalik nama, dan tentunya pemilik pertama yang akan terkena imbasnya dari e-tilang tersebut. Nah, baiklah sob, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di komen jika sobat-sobat atau ada bapak polisi yang melihat video ini, bagaimana kelanjutannya apabila terjadi hal seperti itu. Terlebih terkurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Matiin ah.